warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo kakak-kakak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan kepramukaan. Perkenalkan, saya Kak Ayu Purnawati dari Racana Ronggo Warsito Niken Gandini. Baiklah kakak-kakak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama dalam forum follow up 2 dari bidang kajian kepramukaan Racana Ronggo Warsito Niken Gandini, yaitu untuk menyongsong diklat kita perlu yang namanya follow up. Pada follow up pertama ini kita akan belajar tentang materi dasar PPGD. Apa sih PPGD? Jika kakak-kakak ingin tahu, silahkan simak video penjelasan berikut ini. Baiklah, dalam forum ini kita akan belajar bersama mengenai materi dasar PPGD. Yang pertama, kita akan belajar definisi dan tujuan PPGD. Yang kedua, prosedur dan peralatan PPGD. Yang ketiga, menghentikan pendarahan. Yang keempat, pembalutan dan pembidaian. Apa sih PPGD itu? PPGD. Eits, kok jadi bucin? Bukan. Jadi, PPGD itu merupakan singkatan dari pertolongan pertama gawat darurat. Pertolongan pertama penanganan darurat pada seorang atau lebih korban yang mengalami sakit atau cedera sebelum mendapatkan perawatan medis oleh orang yang terlatih, dokter ataupun paramedis. Pertolongan pertama dapat menyelamatkan jiwa manusia atau meningkatkan fungsi tanda-tanda vital kehidupan seperti denyut jantung, suhu tubuh, dan jalan pernapasan. Apa saja tujuan PPGD? Tujuan PPGD yang pertama, mencegah bahaya kematian atau mempertahankan hidup. Yang kedua, mencegah terjadinya cedera atau luka yang lebih parah. Ketiga, mencegah penurunan kondisi fisik. Keempat, mencegah infeksi. Dan yang kelima, meringankan penderitaan korban atau mengurangi rasa sakit. Bisa dikatakan, tujuan utama PPGD adalah penyelenggaraan PPGD bukan berarti mengobati korban, tetapi menyelenggarakan pertolongan pertama sementara menunggu pertolongan dari ahlinya. Tujuan khusus PPGD dapat mencegah si korban menjadi lebih buruk keadaannya, meringankan dari rasa sakit dan penderitaan. Dalam keadaan kritis, waktu beberapa menit saja dapat membuat perbedaan dasar antara sembuh dan kematian. Perlengkapan PPGD sangat tergantung pada kebutuhan korban dan tingkat pengetahuan serta keterampilan dari si penolong. Mengetahui apa yang harus dikerjakan saat melakukan prosedur PPGD adalah sangat penting. Sebagai contoh, memindahkan dengan ceroboh seorang yang cedera leher dapat menyebabkan si korban akan mengalami cedera syaraf tulang belakang yang sangat serius dan dapat menyebabkan kelumpuhan. Jadi tujuan kita adalah menolong, jangan sampai kita menjadi korban berikutnya. Apa yang harus dilakukan? Salah satu metode dalam evaluasi atau pengamatan terhadap kondisi awal si korban adalah metode A, B, C yang berasal dari A. Airway. Apakah jalan udara pernapasan terbuka atau terhalang? Jadi, jalan pernapasan itu dapat terhalang oleh debu, air, ataupun darah kering. B. Breathing. Apakah korban bernapas? Lihat, dengar, dan rasakan hembusan nafas si korban. C. Circulation. Apakah ada denyut nadi? Apakah ada pendarahan luar? Periksa perubahan warna kulit si korban dan suhu tubuh sebagai indikasi adanya masalah peredaran darah. Bagaimana prosedur PPGD? Yang pertama, perhatikan keadaan si korban, sadar ataukah pingsan. Yang kedua, jika mungkin, bawa korban.
Lakukan apa saja yang bisa dikerjakan serta segeralah memberikan berita kepada dokter atau puskesmas atau rumah sakit terdekat. Yang ketiga, tertibkan masyarakat di sekitarnya. Jika ada yang melakukan tindakan buruk, juga untuk memberikan ruangan dan udara yang cukup bagi korban. Sehingga jika ada korban yang pingsan, jangan dikerumuni, agar si korban bisa mendapatkan ruang udara yang cukup. Jika keadaan memaksa dan ahli medis belum ada, maka lakukan prosedur gawat darurat. Yang kelima, jangan lupa untuk segera memanggil ambulan, segera, agar si korban segera mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Apa yang bisa kita lakukan ketika menemukan korban? Intinya, jangan panik. Sikap menolong. Yang pertama, bersikaplah tenang, waspada, sopan, bijaksana, dan ramah. Yang kedua, lakukan dengan ketulusan hati atau ikhlas. Yang ketiga, percaya pada kemampuan diri dan jangan ragu-ragu. Keempat, merencanakan dengan segera apa yang harus pertama-tama dilakukan. Kelima, perhatikan apakah ada orang lain yang siap atau mau membantu. Catatan Boyman, tetapi harus diingat apabila terjadi kecelakaan dan kita bersiap untuk melakukan pertolongan pertama, kita bukan dokter. Jadi, lakukan dengan kemampuan kita. Jika kita tidak bisa menolong, jangan coba-coba untuk menolong, karena akan menyebabkan korban menjadi lebih parah. Apa saja peralatan yang dibutuhkan dalam PPGD? Pertama, kapas, kemudian pembalut pelekat atau plester, mitela, kasa, gunting, pipet, tourniquet, bidai, kotak P3K, dan obat-obatan. Obat-obat apa saja yang harus disediakan? Yang pertama, obat merah atau betadine untuk obat luka baru yang ringan. Yang kedua, balsem atau salep untuk obat luka lama. Kemudian, amonia liquida atau cairan amoniak sebagai perangsang bagi yang pingsan. Kemudian yang keempat, Revanol untuk pembersih luka atau pencuci luka. Yang kelima, Burwater atau pembersih, bisa juga untuk mata. Yang keenam, Zulfaizin atau pengobat mata yang sakit. Ketujuh, minyak kayu putih untuk penggosok ataupun penghangat tubuh. Kemudian, bubuk sulfanilamid atau pengering obat luka, dan tablet untuk obat sakit kepala ataupun tablet yang dianggap perlu. Itu tadi obat-obat yang harus disediakan dalam kotak P3K. Selanjutnya, luka. Luka adalah peristiwa di mana jaringan tubuh ada yang terputus, tersobek, rusak oleh suatu sebab, misal karena kecelakaan, tertusuk, tertembak, terpukul, jatuh, dan sebagainya. Sebagai akibatnya, menimbulkan pendarahan, patah tulang, infeksi, dan lain-lain. Jenis-jenis luka. Luka berdasarkan sebabnya. Yang pertama, luka iris, luka gigitan binatang, luka gores, luka bakar, luka tusuk, luka akibat zat kimia. Kemudian, luka berdasarkan tempatnya. Yang pertama, luka dalam. Terjadi di dalam tubuh, seperti memar. Kemudian, luka luar, yang terjadi di luar tubuh, sehingga terdapat darah yang menetes atau mengalir. Penanganan luka. Hentikan terjadinya pendarahan. Bersihkan luka dengan Revanol. Siram atau usap dengan obat merah atau yodium. Tutuplah dengan kain kasa steril.
Dan jangan sekali-kali meletakkan kapas tanpa obat atau salep. Menghentikan pendarahan. Yang pertama, menggunakan jari tangan, yaitu menekan pembuluh darah yang terdekat antara luka dan jantung. Yang kedua, menggunakan kain bersih atau pembalut pada luka. Yang ketiga, menggunakan pembalut tekan. Yang keempat, menggunakan torniket. Hanya pada pendarahan tertentu yang besar yang membahayakan jiwa korban. Kemudian pembalutan. Tujuan yaitu mencegah atau menghindari terjadinya cemar atau infeksi akibat kuman ataupun racun pada luka. Macam-macam pembalut. Ada pembalut segitiga atau yang bisa disebut mitela. Kemudian perban atau pembalut gulung dan pembalut cepat atau hand aid. Contoh penggunaan pembalut atau mitela bisa dilihat dalam video. Mitela adalah pembalut segitiga. Penggunaannya bisa langsung digunakan seperti ini, tapi dalam mengikat itu kita menggunakan ikatan. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh penggunaan pembalut segitiga atau mitela untuk menutup luka pada tangan. Nah, mitela seperti ini tanpa lipatan bisa digunakan untuk menutup luka pada tangan ataupun kaki. Di sini saya beri contoh menutup luka pada tangan. Letakkan tangan di atas mitela, kemudian tutup. Setelah itu, rapikan dan tali pada tangan. Pada saat menali, jangan terlalu kencang karena akan menyebabkan peredaran darah tidak bisa berjalan dengan baik. Cukup seperti ini sudah bisa menutup luka pada tangan. Kemudian penggunaan mitela dengan beberapa lipatan. Yang pertama, lipatan 2. Lipatan 2 kita bentuk seperti ini. Nah, ini namanya lipatan 2. Fungsinya bisa untuk menahan patah tulang tangan. Kemudian lipatan 4. Seperti ini. Dan lipatan 8 yang biasa kita gunakan untuk menali bidai. Kemudian ada lipatan 12. Nah, lipatan 12 ini bisa untuk menahan patah tulang. Kemudian kita akan belajar menggunakan mitela dengan lipatan 2. Caranya, lipat mitela seperti ini. Pasang mitela pada tangan. Kemudian, ambil ujungnya, silangkan pada kepala. Dan ikat di belakang leher. Nah, ini adalah lipatan 2 untuk penggunaan mitela. Selain digunakan untuk menahan patah tulang tangan, mitela juga dapat digunakan untuk menahan patah tulang pada rahang. Caranya kita menggunakan lipatan 12. Seperti ini, kita balutkan pada kepala. Nah, di sini kita menggunakan sisi yang pendek, kemudian kita silangkan. Untuk yang ini kita tarik ke bawah, kita tepatkan pada dagu, kita tarik ke atas, dan kita tali di bagian samping kepala. Seperti ini adalah penggunaan mitela dalam lipatan 12 untuk menangani patah tulang pada rahang. Kemudian bidai. Bidai adalah alat yang dapat dipergunakan untuk mempertahankan kedudukan tulang yang patah atau retak. Pembidaian disebut juga fiksasi. Tujuan pembidaian adalah untuk mencegah pergerakan tulang yang patah agar tidak terjadi bertambah parah, juga untuk mengurangi rasa sakit. Syarat-syarat bidai. Bidai harus kuat, dan bidai tidak boleh terlalu ketat. Banyak benda yang bisa digunakan untuk bidai apabila bidai tidak tersedia. Bisa dengan anggota badan sendiri,
jika keadaan sangat darurat. Bisa menggunakan papan atau belah bambu, karton atau majalah yang agak tebal, bantal atau guling ataupun selimut, bantalan udara, dan vakum matras itu bisa digunakan untuk bidai. Contoh pembidaian bisa dilihat dalam video. Kemudian kita akan belajar mempraktikkan bagaimana cara menggunakan bidai. Misalnya, kita akan menangani korban patah tulang pada bagian tangan. Maka kita membutuhkan bidai yang ini. Nah, bidai itu ada dua sisi. Yang pertama sisi keras dan juga sisi yang ada bantalannya. Nah, sisi yang ada bantalannya itu kita letakkan di dalam, seperti ini. Dalam membidai kita membutuhkan dua bidai. Pasang seperti ini, kemudian kita tali menggunakan mitela dengan lipatan 8. Kita tali seperti ini. Dalam pembidaian kita membutuhkan 3 tali. Ini yang pertama, kemudian kita tali lagi di bagian tengah. Seperti ini. Kemudian yang terakhir di bagian bawah. Ini adalah contoh pembidaian pada tangan. Kemudian, jika korban itu mengalami patah tulang dengan posisi yang tidak lurus, kita tidak boleh untuk meluruskannya karena itu bisa menyebabkan luka yang lebih parah. Jadi misalnya posisi tangan itu kondisinya menekuk, kita membidai juga dalam posisi yang menekuk. Yang terakhir, memindahkan korban. Seseorang yang mengalami cedera serius pada bagian tungkai atau pada bagian bawah tubuh harus segera dipindahkan dengan menggunakan tandu. Tandu dapat dibuat dengan menggunakan 2 tongkat yang diselipkan dalam sebuah karung, kantung plastik tebal atau pakaian tebal. Bisa juga dengan menggunakan jaket. Ingat, orang yang sakit atau cedera serius harus segera dipindahkan ke tempat yang lebih baik dan aman untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menyimpulkan pengetahuan keterampilan dasar tentang PPGD sangat diperlukan bagi anggota pramuka khususnya, karena pertolongan pertama bisa menyelamatkan kondisi seseorang dari hal yang lebih fatal lagi. PPGD sangat penting untuk bekal kesiapan menjaga keselamatan dalam melakukan berbagai kegiatan di alam bebas, seperti di gunung dan hutan. PPGD sangat penting disampaikan sebagai proses pembelajaran. Selain itu, juga terjadi koordinasi para peserta sehingga dapat menyatukan pola pikir dan pola tindak dalam penanganan bencana serta musibah lainnya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.